Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Ibu Eti Zuliawati Z, SEMM, dan rekan-rekan perkuliahan pada sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil proyek kami yang bertemakan mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Eka Febriansyah sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu ada Vita Aryani, Meita Primayanti, dan Vira Dewi. Oke, langsung saja. Baik, pendahuluan di sini kami mengambil materi menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Pemasaran adalah proses di mana individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui pembuatan, penawaran, dan penukaran barang dan jasa. Fokus pemasaran meliputi perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk yang memenuhi kebutuhan pembeli, baik yang nyata maupun tidak nyata. Bahan kajian yang akan kelompok kami bawakan yang pertama ada pemasaran dan nilai pelanggan, yang kedua perencanaan strategi korporat dan divisi, yang ketiga perencanaan strategi unit bisnis, dan yang terakhir perencanaan produk yaitu struktur dan isi rencana pemasaran. Yang pertama, pemasaran dan nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah inti dari semua aktivitas pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, perusahaan harus selalu fokus pada penciptaan, pengkomunikasian, dan penghantaran nilai kepada pelanggan. Nilai pelanggan tidak hanya dilihat dari harga, tetapi juga dari kualitas produk, layanan, dan pengalaman yang diberikan. Untuk menciptakan nilai yang tinggi, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara mendalam, serta memberikan solusi yang unggul. Untuk menghasilkan nilai yang tinggi, perusahaan harus terlebih dahulu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara mendalam. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui riset pasar yang mendetail, pemantauan perilaku konsumen, serta interaksi langsung dengan pelanggan. Ini melibatkan pendekatan holistik dalam merancang produk, layanan, dan strategi komunikasi yang semuanya diarahkan untuk memberikan kepuasan maksimal bagi pelanggan. Pemasaran memegang peranan penting dalam proses ini karena mampu mengidentifikasi peluang untuk menciptakan nilai. Proses ini harus dirancang untuk tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan mereka dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Poin yang kedua adalah perencanaan strategi korporat dan divisi. Perencanaan strategi pada level korporat merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan arah umum organisasi dan menjaga agar setiap bagian dalam perusahaan tetap selaras dengan visi, misi, serta tujuan besar yang ingin dicapai. Coulter dan Keller menyatakan bahwa strategi korporat tidak hanya berfokus pada peningkatan keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya secara optimal dan efisien. Salah satu aspek kunci dari perencanaan strategi korporat adalah penentuan bidang usaha apa saja yang akan dimasuki oleh perusahaan. Keputusan ini melibatkan identifikasi peluang perusahaan baru, pengembangan produk atau layanan baru, serta melakukan disverifikasi usaha ke sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Dengan adanya strategi yang jelas, perusahaan dapat mengoptimalkan aset serta kemampuan mereka untuk meraih keuntungan maksimal dan memperluas jangkauan pasar. Dalam proses ini, alat analisis seperti Boston Consulting Group atau BCG Metric sering digunakan untuk mengevaluasi posisi dan kinerja masing-masing divisi atau produk dalam portofolio bisnis perusahaan. BCG Metric membagi produk atau divisi berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan menjadi 4 kategori. 1. Start. Produk dengan pangsa pasar besar dan pertumbuhan tinggi. 2. Cash cows. Produk dengan pangsa pasar besar tetapi pertumbuhan rendah. 3. Question marks. Produk dengan pertumbuhan tinggi tetapi pangsa pasar rendah. Yang terakhir, produk dengan pangsa pasar dan pertumbuhan rendah.
Selanjutnya, perencanaan strategi unit bisnis. Setiap unit bisnis berperan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Menurut Carter dan Keller, strategi di level ini fokus pada cara unit bersaing, meliputi analisis lingkungan, pemilihan segmen pasar, posisi produk, dan diferensiasi. Untuk merumuskan strategi diferensiasi yang efektif, perusahaan dapat menggunakan alat analisis seperti SWOT analysis dan Porter's Five Forecast. SWOT analisis membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, sehingga perusahaan dapat merumuskan strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman. Porter's Five Forecast memberikan kerangka untuk menganalisis kekuatan persaingan di industri termasuk ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar, pemasok dan pembeli, serta ancaman produk pengganti. Pentingnya untuk dicatat bahwa strategi pemasaran di tingkat unit bisnis harus selalu selaras dengan tujuan korporat yang lebih besar. Integrasi antara strategi unit bisnis dan visi perusahaan akan memastikan bahwa seluruh organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Menciptakan sinergi yang kuat di antara berbagai unit bisnis ini juga membantu dalam pengalokasikan sumber daya yang lebih efisien dan mengambil keputusan yang lebih terkoordinasi. Keempat, perencanaan produk. Struktur dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran, produk berfungsi sebagai cetak biru untuk merancang strategi pemasaran yang komprehensif bagi sebuah produk atau lini produk tertentu. Menurut Kotler dan Keller, rencana pemasaran yang efektif harus mencakup beberapa elemen kunci yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah struktur dan isi rencana pemasaran yang direkomendasikan. Pertama ada analisis situasi. Kedua ada tujuan pemasaran. Ketiga ada strategi pemasaran. Keempat ada taktik pemasaran. Kelima ada anggaran pemasaran. Dan terakhir ada implementasi dan pengendalian. Kesimpulannya, pengembangan strategi dan rencana pemasaran merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang sistematis. Pemasaran dan penciptaan nilai pelanggan menjadi landasan utama yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Sementara itu, perencanaan di tingkat korporat dan unit bisnis harus selaras untuk memastikan sinergi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, rencana pemasaran yang terstruktur dengan analisis yang mendalam, tujuan yang jelas, dan implementasi yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan dalam memenangkan persaingan di pasar. Ya, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.